Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di info teknologi di video kali ini. Sedikit tentang kode igniter 3 lagi. Jadi kita selesaikan projectnya untuk setup kode igniter. Jadi bisa kalian gunakan berkali-kali ya. Jadi kalian nggak perlu setting-setting ulang lagi dan kalian sudah mempunyai kode igniter 3 setupnya gitu loh. Nah, sekarang kita bahas apa? Sekarang kita bahas security system. Jadi di mana keamanan dari sebuah aplikasi atau website itu ya sangat penting sekali teman-teman ya. Makanya ikuti videonya, langsung aja kita ke projectnya. Oke teman-teman, saya sudah di projectnya di video ini. Di project ini kita sudah membuka PHP MyAdmin dan kode igniter ya. Projectnya kita sudah buka. Dan di sini ada text editor ya, kita sudah siapkan juga. Nah sekarang maksudnya apa ya keamanan sistem? Nah gitu ya. Kita mulai dari mana? Oke, sekarang kita close saja dulu ini project yang kemarin ya. Kalian ikuti video selanjutnya, dan sebelum kita lanjut ke projectnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari kita. Kalau kalian bingung atau masih error atau bagaimana, atau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa ketik aja di kolom komentar ya sebelum kita mulai nih. Makanya proses dulu tuh, subscribe dulu. Oke, sekarang langsung kita lanjut teman-teman ya. Di sini saya masuk ke config dulu teman-teman. Nah, yang saya bahas di sini ada di config.php, di folder config ya, application. Kalian masuk ke config foldernya, lalu kalian masuk ke file config.php. Di situ kalian buka dan kalian scroll di baris bagian mana ini? Bentar. Nah, ini ya. Di bagian 463 ya, itu barisnya. Di mana di sini ada CSRF protection dan di sini true. Dan saya memberikan true, dan sebenarnya originalnya seperti ini ya, false. Oke, gitu ya. Nah, ini ada token CSRF test name dan CSRF Juki name, dimana mereka akan memberikan name setiap tokennya dan jukinya. Ini bisa teman-teman rubah dan bisa default seperti ini ya, itu teman-teman. Oke, lalu CSRF expirednya itu ada di sini ya, selama 2 jam gitu ya. Dan ini bisa kalian perpendek teman-teman ya. CSRF regenerate itu untuk meregenerasi token ya. Jadi dimana token ketika selama 2 jam tidak ngapa-ngapain, tidak digunakan tokennya, maka akan diregenerasi lagi atau dibuat lagi oleh kode igniternya ya, seperti itu. Lalu CSRF exclude URIs, ini maksudnya yang tidak menggunakan CSRF itu URL-nya apa aja, dan otomatis kita menuliskan controller atau roots-nya di sini ya teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu kenapa kok saya memberikan di sini true ya, karena CSRF di sini berguna untuk mengamankan teman-teman ya. Semisal kalian butuh form, ada form register di sini. Register, out dulu ya. Out. Lalu ada register. Nah, seperti ini teman-teman. Jika CSRF protectionnya saya false, dia akan bisa menyimpan tanpa token ya. Jadi saya tunjukkan, kita inspect elemen dulu di bagian ini, atau kalian ketik Ctrl Ctrl plus I ya. Nah, jika kalian menggunakan CSRF maka ada tokennya teman-teman. Kalau kalian nggak pakai CSRF pastinya nggak ada token ya, seperti ini ya. CSRF protection fungsinya itu dia untuk menginjeksi ya. Kita lihat di CSRF di sini ya. Jadi cross site dia itu kepanjangan
cross site request for Gary. Ya, di sini coba saya terjemahkan dulu biar kalian mudah. Mana nih? Nah, ini ya. Serangan atau klik untuk sesi berkendara. Ya, maksudnya ya serangan untuk berkendara ini untuk season lah ya, dan disingkat CSRF. Terkadang diucapkan sebagai XSRF dulunya. Eksploitasi berbahaya terhadap situs web. Nah, ini ya, atau aplikasi web di mana perintah tidak sah dikirimkan dari pengguna yang menggunakan website tersebut. Kepercayaan aplikasi. Ada banyak cara di mana situs web jahat mengirimkan perintah tersebut. Tag pada gambar, formulir tersembunyi, dan pengambilan JavaScript, XML, HTTP request. Misalnya semua dapat berfungsi tanpa interaksi atau bahkan sepengetahuan pengguna. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia itu berfungsi untuk menginjeksi tanpa izin. Jadi dia nggak ada token teman-teman. Makanya yang saya khawatirkan itu kan ketika kita membuat aplikasi kita nggak perhatikan keamanannya, dan di situ bisa masuk tuh ya data-data yang tidak kita izinkan. Maksudnya dia orangnya bikin form lain gitu loh. Jadi contohnya misalnya gini ya, coba kita bikin aja sederhana ya. Di YouTube sini kita bikin folder baru namanya coba hack gitu aja, coba CSRF gitu aja. Nah, kayak gini ya, kita ke view-nya, kita copy aja teman-teman ya, out, kita copy register. Nah, kita copy aja semua. Pastinya ini acak-acakan, tapi nggak apa-apa, coba aja, kita cuma nyoba ya. File baru, index, gini aja. Nah, gini aja. Form. Kita ubah di sini juga form. Nah, oke. Form action method post. Nah, lalu kita copy paste ini ya teman-teman. Jadi kita langsung bypass di URL di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Oh, ini sudah ya, kita false. Nah, kita coba tes ya teman-teman. Jadi ini kita reload dulu. Nah, kita jalankan dulu localhost. Di sini kita pasang tadi ya, coba CSRF. Woi, nggak muncul dong. Iya iyalah. Bentar, kita cek lagi. Jadi ada PHP di sini teman-teman. Yang ini nih. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, sudah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sederhana aja gini ya. Coba kita injeksi langsung ke kode igniternya. Jadi kita manggil URL ini ya, tanpa masuk ke kode igniter. Ini CSRF ya, nggak settingan. Ini cuman ya memang sudah ada kayak gini ya, kita buat, dan config CSRF nya memang false ya. Jadi kita nonaktifkan keamanannya teman-teman. Coba kita abur aja ya, Jojo gitu aja, jojo@gmail.com. Nah, kita passwordnya 1 sampai 9, kita register. Nah, coba kita reload di sini, jelajah. Masuk teman-teman. Nah, ini ya CSRF yang dimana seseorang bisa masuk seenaknya di aplikasi kita teman-teman ya, dengan membuat form sendiri di luar aplikasi kita tadi. Nah, ini tuh ya kan, itu teman-teman ya, itu injeksinya. Jadi kalian hati-hati. Makanya kan ini kan bisa dilihat teman-teman. Jadi misalnya nih kita mau ngehack website ini, jadi kita lihat di sininya, coba lihat di sininya ada nggak formnya. Nah, pasti ada formnya nih. Nah, ini ya, di URL ini yang kita copy. Nah, itu teman-teman, bahayanya di situ ya. Makanya adanya CSRF itu untuk memproteksi ya teman-teman. Nah, ini kan sudah kita dihack nih sama Jojo. Sekarang kita coba kita
kasih true ya teman-teman di config-nya. Untuk CSRF nya kita true. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, coba kita injeksi lagi teman-teman ya. Kita injeksi lagi. Kita nggak ngisi di form ini ya. Kalian bedakan ya, ini ada localhost YouTube coba CSRF, di sini juga ada ya, beda ya. Jadi di sini ada YouTube coordinator out register di sini. Nah, udah beda ya, beda folder. Di sini juga beda folder ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Kita aktifkan CSRF protection-nya. Nah, di sini coba kita isi sesuai dengan ini aturan formnya. Kita coba masukkan koko gitu aja, koko@gmail.com. passwordnya 1-8 1-8. Nah, coba ya kita register dengan CSRF yang sudah kita true, oke teman-teman. Coba ya register. Nah, dia nggak bisa. The action you have request is not allowed. Jadi nggak diizinkan oleh aplikasi kita teman-teman. Jadi disinilah keunggulan CSRF ya. Kita nggak bisa menghubungi URL yang sudah ada di dalam form ya. Karena apa? Di setiap formnya itu ada token teman-teman. Nah, kecuali mereka bisa ngehack tokennya, dan token ini misalnya nih kita masukkan, nah kita masukkan data lagi ya. Di sini kan kalian nanti ini saya buktikan bahwasanya token ini akan berubah. Ini kita copy dulu, kita letakkan di sini. Nah, ini ya tokennya teman-teman ya. Sekarang token yang sekarang coba kita masukkan ya, nama si Diki aja, Diki@gmail.com. Oh sorry, ini harusnya Diki, ini Diki. Nah, passwordnya 1-8, passwordnya 1-8. Oke, sekarang kalau sudah, kita coba register, dan ini ya tokennya sudah kita simpan ya. Saya menunjukkan bahwasanya ini akan regenerasi, dimana CSRF tokennya ini akan berubah di setiap transaksi datanya register. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, ini token yang sekarang, perbedaannya di token yang sebelumnya ya. Ini BA8C, di sini ada 8AB. Itulah kelebihan dari CSRF teman-teman. Jadi kalau nggak ada token, di mana token itu yang mengizinkan semua data yang ada di dalam sini masuk ke dalam database. Itu teman-teman ya, gunanya CSRF untuk keamanan sistem setiap aplikasi kalian. Jadi saran saya, kedepannya kalian gunakan CSRF protection, dan ini kalian beri nama sesuai dengan nama kalian. Jadi CSRF token name itu kalian bisa CSRF name atau nama apa terserah kalian, itu bisa menyamarkan ini kalau token apa bukan gitu ya. Jadi kalian ganti boleh. Di sini ada CSRF expire, kalian perpendek waktunya boleh. Jadi setiap waktu tertentu dia akan berubah. Regenerate juga ya, kalian true kan, jangan sampai false, karena regenerate ini kalau misalnya tokennya tetap teman-teman di setiap loginnya, nanti akan berpengaruh ketika si hacker bisa masuk ke login kalian, ke dashboard adminnya, nanti ujung-ujungnya data kalian diacak-acak ya dengan injeksi-injeksi yang mereka lakukan gitu ya teman-teman. Dan CSRF exclude URIS itu saran saya kalau bisa diminimalisir penggunaannya, jadi supaya kalian terhindar dari hacker-hacker dan terhindar dari serangan-serangan cross site request for query atau CSRF gitu teman-teman ya. Dan mungkin penjelasan keamanan CSRF ini cukup sampai situ dulu teman-teman, karena waktunya lumayan panjang teman-teman ya. CSRF ini memang penting dan kalian harus pasang juga. Mungkin akan kita lanjut ke keamanan-keamanan sistem lain di Codeigniter 3 ini. Jadi sebenarnya framework Codeigniter 3, 4
atau Laravel dan lain sebagainya itu sama aja teman-teman ya. Setiap framework punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, hanya saja saya menunjukkan bahwasanya tips and trick dari penggunaan framework tersebut ya. Jadi untuk saat ini mungkin kita akan bahas Codeigniter 3 sampai tuntas dan sampai benar-benar final CI 3 gitu ya, dimana kalian bisa menggunakan CI 3 itu untuk membuat aplikasi, website dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton ya, semoga bermanfaat. Salam coding, langsung aja ke project.